Orang PNS kenapa dia ngotot jadi PNS? Karena ada passive income. Ada pensiunan. Passive income-nya kalau udah pensiun. Iya benar. Kecil, kan? Kecil ya. Iya. Itu bedanya apa sih di eco racing ini sama bisnis konvensional? Kalau di bisnis konvensional biasanya semakin besar, ya. Seperti saya dulu punya toko handphone, tambah kedua, ketiga, keempat, sampai 7 toko, itu tambah sibuk. Nah kalau di bisnis jaringan semakin besar malah semakin santai, karena apa? Sudah ada sistemnya, kita nggak perlu kontrol karena perusahaan sudah membuat sistem yang luar biasa. Sebenarnya di bisnis ini kan yang kita kejar itu kan bukan bonus aktifnya, Iya. tapi bonus pasifnya. Pasifnya ya. Pasif income-nya. Karena sebenarnya semua orang itu ketika dia bekerja kan yang diharapkan apa sih kita pasti. Betul. Orang PNS kenapa dia ngotot jadi PNS? Karena ada passive income. Ada pensiunan. Passive income-nya kalau udah pensiun. Iya benar. Kecil ya. Iya. Karena orang harus bayar berapapun untuk jadi PNS mau. Betul. Karena ada passive income. Nah, luar biasa di bisnis ini. Ya, kalau di PNS itu misalnya itu harus passive income setelah usia 55 gitu ya. Iya. Berapa puluh tahun bekerja. Betul. Tapi di bisnis ini sebenarnya kalau kita kerjakan serius, ya anggaplah paling lama 5 tahun itu udah Paling lama 5 tahun ya. lama. Dan ini Pak Haji Adan Haris baru 2 tahun setengah. Separohnya ya. Separohnya udah passive income, Masya Allah. Ada passive income-nya meskipun belum optimal, masih harus dikerjakan lagi. Oke. Sebenarnya passive income di sini nih nilainya luar biasa. Besar ya. Yang mingguan saja sebenarnya sebulan bisa sampai 1,5 miliar. Mingguan saja tuh, per minggu. Masya Allah. Jadi kalau sekarang ini mingguannya rata-rata kalau sebulan itu baru 150-an, 150, berarti kan masih kurang banyak. Masih kurang banyak. Masya Allah. Jadi Ya, Pak Haji ini penghasilan per minggunya, passive income-nya sekarang ya baru 2 tahun setengah itu sudah sekitar 150 jutaan sebulan. Itu mingguannya, passive income-nya. Menurut beliau itu masih kurang karena targetnya bisa 1,5 miliar per. artinya kan potensi yang ada itu sampai 1,5 miliar. Jadi 150 kan masih ada yang masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar ya. Apalagi saya juga baru menjalankan 2,5 tahun. Iya. 2,5 tahun itu waktu yang sangat singkat sebenarnya. Belum ada apa-apanya lah. Makanya insya Allah kita masih jalan terus nih. Ini belum. Oke. Nah, Pak Haji, perbedaannya sama bisnis-bisnis yang lainnya, yang konvensional yang pernah Pak Haji jalankan, itu bedanya apa sih di eco racing ini sama bisnis konvensional? Sebenarnya sangat banyak ya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari sisi modal dulu kan. Dari sisi modal, oke. Hampir semua bisnis saya sebelumnya itu modalnya ratusan bahkan miliaran, ratusan juta bahkan miliaran. Iya pasti. Ya, yang sebelumnya. Oke. Artinya modalnya besar. Modalnya besar ya. Kalau berbisnis dengan modal besar sebenarnya risikonya juga besar. Betul. Ya, saya sudah mengalami risiko besar itu kan. Kerugian sampai ratusan juta. Iya. Terakhir harus rela melepaskan semua aset yang dipunyai. Ya. Itu artinya Iya. Resiko ya, resikonya besar. Oke. meskipun potensi return-nya juga besar. Besar. Kan? Oke. Tapi risikonya besar. Nah, kalau di eco racing ini Jaringan modalnya kecil. Bahkan kalau menurut saya karena pengalaman saya di dunia usaha itu bukan modal. bukan modal ya? Karena yang terbesar aja cuma 46,5 itu kan ya kalau orang bisnis orang pebisnis itu modal segitu lah, modalnya ke main-main lah. Iya. Ya. betul. Nah, tapi potensinya masalah luar biasa. Itu dari sisi modal. Oke. Jadi sisi modal konvensional harus besar dan resikonya juga besar. Di bisnis jaringan, eco racing modalnya kecil, tapi potensi penghasilan sangat besar gitu kan. Dan sudah dibuktikan memang besar gitu kan, bukan hanya potensi saja. Oke, yang kedua Pak Haji, bedanya? Jadi
Jadi kalau perbedaannya sama-sama sebenarnya merekrut orang. Sama-sama kan. Jadi di bisnis konvensional kan merekrut orang untuk dijadikan karyawan. Oke, betul betul. Ya kan? Jadiin bawahan kita, karyawan kita ya. Jadikan karyawan. Tapi ketika merekrut karyawan kan tidak untuk kita sejahterakan. Kalau bisa digaji murah ya digaji murah. Gaji sekecil-kecilnya, kerja seberat-beratnya. Iya, iya, iya. Oke. Di sini juga sama merekrut orang. Cuma bedanya kita merekrut orang, mengajak orang menjadikan partner. Ah, iya. Sejahterakan. Betul. Artinya kita ajak bekerja sama untuk sejahtera bersama. Iya, betul juga ya. Jadi sama-sama kita merekrut orang. Kalau di konvensional untuk dijadikan karyawan dan gaji kalau bisa sekecil-kecilnya, kerja seberat-beratnya. Nah, kalau di bisnis jaringan Eco Racing sama-sama merekrut orang tapi untuk dijadikan partner. Oke. Dan kita sejahterakan. Sejahtera bersama kan. Oke. Luar biasa. Maka ada satu kebanggaan, kebahagiaan saya ketika saya menjalankan jaringan ya di Eco Racing ini. Karena saya jadi pengusaha udah puluhan tahun gitu ya. Iya. Punya banyak karyawan. Tapi nggak ada satupun karyawan yang sejahtera. Iya. Bosnya aja endingnya juga nggak sejahtera. Gimana karyawannya gitu ya. Oke. Nah, tapi di bisnis ini yang saya baru 2,5 tahun kan sudah berapa ratus orang yang bebas. masalah Betul. Bebas hutangnya, bisa punya mobil ya, punya rumah, Masya Allah. Salah satunya saya, pemirsa. Ya, saya ini salah satu yang direkrut. Artinya di bawahnya jaringan beliau gitu ya. Dari punya hutang kita 500 juta, bisa lunas hutang, bisa punya mobil BMW, sama punya rumah gitu kan. Nah, ini satu di antara ratusan yang sudah diwasilahi beliau untuk sukses di bisnis Eco Racing. Yang ketiga Pak Haji, perbedaan konvensional sama bisnis jaringan. Wah, ini kita berhenti dulu ya, Dad. Iya ya, Minum dulu. sambil minum ya, sambil ngaso dulu di sini nih. Lumayan juga nih. Waduh, udah berapa kilo kita? Oke, kita ngaso dulu sini. Siap. Oke, kita sambil ngaso, sambil kita lanjutkan perbincangan yang makin hangat, makin hot, makin penasaran perbedaan antara bisnis konvensional sama bisnis jaringan di Eco Racing. Stay tune terus. Oke Pak Haji. Ya. Mana, Tat? Wah, ini lumayan capek juga ya. Sambil ngomong-ngomong, sambil goes, Masya Allah. Minum dulu deh. Minum dulu kita. Jadi, berarti kegiatan sekarang sudah santai ya? Udah santai. Sepedahan tiap hari, sambil dakwah, sambil ngebantu orang terbebas hutang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang tadi kan perbedaan yang ketiga ya, kita ini ya. Jadi yang ketiga, ya, enaknya di bisnis jaringan itu, kalau di bisnis konvensional biasanya semakin besar, ya. Seperti saya dulu punya toko handphone, tambah kedua, ketiga, keempat, sampai 7 toko, itu tambah sibuk. Betul. Waktunya semakin habis. Saya cuma hari ini baru untuk keliling-keliling kemana-mana. Ya begitu. Tapi enaknya kalau di bisnis jaringan ini, tambah besar, tapi tambah santai. Tambah santai. Bukan tambah sibuk gitu ya. Oke. Itu yang luar biasa. Iya. Karena memang mungkin di bisnis konvensional kan kita harus kontrol terus ya. Iya. Karena kita yang benar-benar hanya kita yang mau penghasilannya besar gitu ya. Karena kita ini harus kontrol. Kalau nggak kontrol ya bahaya kan. Kerjanya karyawan bisa bermain sendiri kan, ada kekhawatiran ya. Betul. Nah kalau di bisnis jaringan semakin besar malah semakin santai. Karena apa? Sudah ada sistemnya, kita nggak perlu kontrol karena perusahaan sudah membuat sistem yang luar biasa ya, sehingga orang mau curang sama kita nggak bisa, orang mau pokoknya udah aman lah, secure kita jalan. Oke.
Jadi udah 3 nih perbedaan antara bisnis konvensional sama bisnis jaringan ya. Jadi kalau konvensional ini makin banyak cabang, makin besar, makin sibuk kita ya, mengontrol dan lain sebagainya karena yang kita rekrut ada karyawan gitu. Terus kalau bisnis jaringan yang kita rekrut adalah mitra. Dan semakin mitra berkembang itu udah jalan masing-masing ya Pak Haji ya. Jalan masing-masing. Dan itu ngefek juga ke income kita. Masya Allah. Nah itu udah ketiga. Ada lagi Pak Haji perbedaannya? Ya. Jadi kalau di bisnis konvensional ya itu kalau kita mau buka lagi nih, ya. Nambah cabang lah ya. Ekspansi. Mau ekspansi selalu tambah modal. Oh ya pasti, ya, buka betul. lagi berarti tambah modal lagi. Betul. Buka lagi tambah modal lagi. Dan ketika buka lagi itu tidak identik dengan bahwa hasilnya akan lebih besar. Iya. Ya, seperti saya waktu punya restoran, ya sebenarnya ini salah satu penyebab juga kerugian besar. Kita sudah ada punya restoran, udah jalan. Ketika kita coba buka lagi, investasi lagi lumayan besar dan ternyata di tempat yang baru nggak sebesar, nggak laku ya. Nggak laku, omsetnya sangat kurang gitu. Iya. Akhirnya malah disubsidi kan. Nah itu salah satu penyebabnya. Artinya ketika kita buka lagi sudah modalnya juga besar lagi, padahal itu belum tentu juga jalan juga. Betul. Ya, resikonya juga berarti kayak orang berinvestasi lagi. Nah tapi di bisnis jaringan tambah besar, kita mau ada berkembang di mana-mana, bukannya keluar duit tapi malah dapat duit. Dapat duit, Masya Ya kan Allah. kita berkembang di seluruh, kalau sekarang ini kan seluruh Indonesia sudah ada ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada semua, bahkan kita sudah ada sampai di luar negeri kan. Betul. Ya di Brunei, di Malaysia, ada di Mesir, di Arab kita sudah ada. Nggak pernah saya tambah investasi, tapi justru kita ada masukan. Betul. Jadi sebenarnya dari perbedaan-perbedaan yang ada itu, ya secara logika selama bisnis yang kita tekuni ini adalah bisnis legal. Ya. Kemudian dari sisi agama juga sesuai syariah. Ya, kalau dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada itu, maka sebenarnya bisnis jaringan khususnya Eko Racing adalah bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan. Betul, Masya Allah. Jadi sekarang kalau kemarin itu bisnis modal besar, jalanin, tutup ya, jalanin, makin sibuk, aduh tutup belum pas. Nah sekarang 2,5 tahun menjalankan bisnis Eko Racing, makin kesini makin nyaman ya? Makin nyaman. Makin nyaman ya, makin nyaman. Saya ini di kondisi ya pandemi COVID ya, yang banyak sekali orang mengeluh mengenai bahkan yang karyawan banyak yang di PHK, dirumahkan dengan penghasil gaji separuh, kemudian juga yang punya usaha banyak yang juga omsetnya berhenti ya. Nah saya justru di kondisi seperti ini ya memang ada pengaruhnya di awal-awal saja, karena pasti di masa transisi itu ada shock di situ kan. Nah tapi itu hanya sebentar. Setelah itu kan semua mulai naik lagi, berkembang lagi ya, dan luar biasa. Bahkan saya bilang mulai dari Maret sampai bulan Juli ini ya, saya belum keluar kota, belum kemana-mana, tapi hasilnya naik terus. Naik terus ya, Masya Allah. Jadi udah merasakan sebenarnya memang di bisnis jaringan itu luar biasa dahsyat. Oke, jadi tidak hanya penghasilan kita besar sendiri ya, kita udah besar, dapat passive income, terus membantu banyak orang juga untuk hidup lebih sejahtera. Nah, ada lagi sebenarnya kalau perbedaan di konvensional itu. Kalau di konvensional itu kan orang yang mau masuk di bisnis konvensional itu ya, sekarang ini kan sebenarnya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu yang punya duit kan. Iya betul. Tapi di bisnis jaringan ini luar biasa, yang bisa masuk di bisnis network ini dengan potensi yang sama-sama besar ya. Kita bicara sama-sama kalau potensi besar. Bisnis network ini semua latar belakang kan. Semua latar belakangnya, makanya ada yang tukang parkir, ada tukang sayur, yang dari bawah-bawah itu ibu rumah tangga, tukang cuci, macam-macam dengan berbagai latar belakangnya. Bisa ya? Ya, latar belakang usahanya juga macam-macam, bahkan ya latar belakang ekonominya banyak sekali yang dalam kondisi yang minus-minus juga bisa jalankan bisnis ini. Nah itu yang luar biasa. Jadi memang sebenarnya di PT BES khususnya ini yang betul-betul bisa mengangkat harkat martabat. Masya Allah. Maka saya sering katakan sebenarnya waktu kalau saya konvensional itu saya merekrut orang, sama-sama merekrut orang, tapi kalau di konvensional saya merekrut orang bukan untuk disejahterakan ya. Bahkan kita bisa bilang itu untuk kita jadikan sapi perah. Sapi perah. Tidak memanusiakan manusia gitu ya. Artinya manusia kita jadikan sapi perah.
Tapi benar-benar di bisnis jaringan itu kita memanusiakan manusia. Maka konsep manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, itu sebenarnya ada di bisnis jaringan salah satunya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Dan itu tidak hanya dirasakan sama Pak Haji dan Haris ya, saya juga udah mulai merasakan, meskipun belum sebesar penghasilan beliau ya, karena memang saya juga belakangan. Dan wah, beliau luar biasa, beliau guru saya. Dan semua yang menyaksikan video ini, kalau terkendala dengan biaya atau sedang terlilit hutang atau mungkin sekarang sedang kena PHK ya setelah pandemik, saran saya coba pelajari atau ikuti seminarnya ya, seminar Eco Racing banyak kok di setiap kota. Pelajari marketing plan-nya, produknya, insya Allah ini menjadi wasilah. Dan ini sudah banyak sekali, sudah ribuan yang kena hutang, tadinya bisa lunas hutang dan bisa punya rumah cash, kendaraan cash. Jadi terima kasih banyak Pak Haji atas wawancara yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih, sepedanya ada yang tahu nggak harganya berapa? Nah, kalau belum tahu, saksikan di video berikutnya. Kita akan bahas bersama komunitas Jogja Punya Sally. Harga sepeda ini berapa? Coba tebak. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.